Selamat siang, Coach Tirta. Puji Tuhan, ya sebenarnya agak nggak enak badan, agak apa, tenggorokannya agak gatal, jadi mohon maaf nanti kalau tiba-tiba apa, agak kayak apa ya, kayak nggak agak terbata-bata gitu jawabnya. Oh belum, karena biasanya kalau radang gini cukup minum larutan cap kaki 3, banyak minum air putih, terus istirahat dulu, minum yang dingin-dingin. Ya mungkin juga gitu. Kalau saat ini sih sibuknya tentang kalau kemarin kan barusan persiapan barusan selesai KKR ulang tahun gereja. Nah, ini nanti Senin ini ada ulang tahun bidang pemuda dan anak untuk GBI Sekota Samarinda. Jadi sedang sibuk latihan-latihan sih beberapa hari ini, latihan-latihan nari gitu. Ya. Oh ya, coaching itu yang saya tahu adalah eh, proses interaksi percakapan intensif ya antara coach sama coachingnya, yang di situ ada termuat tujuan untuk mendapatkan tujuan atau goal, langkah-langkah dan sumber daya yang ada. Seperti itu sih coach. Baik, makasih. Ya, aduh, ya bersedia coach. Ya, bersedia coach. Ya, ya bersedia coach. Ya, ya bersedia coach.
Ya, silakan saja coach. Salah. Ah, oke. Boleh, boleh. Mhm. Baik, coach. Boleh, silahkan. Ya, ya bersedia, coach. Sejauh ini belum ada sih, coach. Ya, siap, coach. Ya, oke. Coach, maaf, itu kenapa jadi kecil ya suaranya ya? Tadi bagus. Kenapa suaranya mengecil ya? Tadi kayaknya bagus aja suaranya. Mm-mm. Ah, ini sudah. Nah, ini jelas. Tadi tuh kayak tiba kecil gitu. Ya, mungkin karena hmm, saya dan teman-teman yayasan itu mau cari dana tambahan untuk anak-anak yayasan. Kan saya punya eh, bekerja sama-sama teman-teman tuh buat yayasan yang membawahi namanya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, dan kami perlu tambahan dana untuk anak-anak ini. Jadi rencana untuk menjual barang-barang bekas yang masih bagus untuk dipakai gitu ya. Nah, jadi memang rencananya setelah saya selesai dari kegiatan gereja ini yang masih padat ini, mungkin sekitar hari Kamis gitu ya, baru bisa untuk mulai menyediakan waktu menyortir barang-barang yang saya punya karena saya itu punya banyak barang yang udah nggak pakai, baik itu baju maupun juga buku-buku gitu ya ataupun peralatan lainnya gitu ya. Saya nggak begitu ingat harus dibongkar dulu. Mungkin kayak ada bantuan karena saya tuh lama merantau di ini, merantau di Jawa gitu kan. Jadi kan kalau ke mall atau ke swalayan itu kan kalau lihat ada barang yang bagus kan beli gitu ya. Atau yang lucu-lucu gitu kan. Nah, tapi ketika balik ke sini kan nggak semuanya yang saya beli itu bisa saya pakai lagi. Nah, jadinya mau mulai menyortir mana nih yang memang akan tetap dipakai atau mana yang dijual. Jadi jadi istilah apa ya? Menyortir ya, menyortir barang untuk dijual gitu. Menyortir barang untuk dijual, menyortir barang bekas ya untuk dijual. Seperti itu sih tujuannya.
Betul. Iya, betul. Iya, betul. eh yang terutama baju sih, baju-baju, baju-baju pantas pakai, makanya kan mau disortir. Kemudian yang saya ingat tuh memang ada buku-buku, terus ada pernak-pernik, peralatan rumah tangga atau apa ya, hiasan rumah gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Tapi ini untuk ini kami mungkin fokusnya ke baju dulu sih, seperti itu. Ke baju dan aksesorisnya. Ya, mungkin untuk kami fokuskan ke situ dulu untuk penyortirnya. Bukan yayasan. Heeh. FFA. Ya. Em, karena ini barangnya di rumah sendiri, jadi memang untuk nyortirnya lebih sendiri sih. Karena kayak baju-baju itu kan adanya di dalam kamar ya. Jadi nggak bisa ajak orang masuk karena kamar itu kan privacy. Jadi eh, saya sendiri untuk menyortirnya. Tapi nanti kalau sudah tersortir dan sudah dipak, nah itu kalau mau dijual itu rencananya ada teman tim yang akan bersedia melakukannya. Seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali, Coach. Belum, karena baru akan dimulai mungkin Kamis ini ya. Kalau kalau saya lihat dari kegiatan saya, Kamis ini kan hari Senin besok kan udah terakhir apa ya? Kayak proses latihan-latihan kan udah selesai ya, jadi nggak padat banget. Jadi hanya saja memang Selasa kan biasanya siaran, kemudian Rabu itu ada doa bersama yayasan. Nah, berarti Kamis itu karena saya sudah sepertinya tidak bakal ngajar lagi di salah satu gereja, jadi ada waktu tuh untuk menyortirnya dari Kamis, kemudian Jumatnya juga free, Sabtu juga nggak terlalu padat, jadi ya kemungkinan di waktu itu saya akan gunakan untuk menyortirnya. Rencananya Kamis, Coach. Rencananya Kamis. Kamis malam. Iya, Kamis. Berapa ya? Bentar saya dulu. Maknanya, maknanya itu apa ya? Em, apa ya? Maknanya itu lebih ini sih, biar 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 ada dana untuk membantu mereka lebih lagi sih. Maksudnya untuk membantu anak-anak di LKSA lebih lagi seperti itu.
Pastinya senang ya, lega juga. Maksudnya tuh eh intinya sih uang itu nanti kan akan jadi kasnya ya, uang kasnya yayasan ya. Nah, jadi yang saya rasakan pastinya agak aman gitu kan. Berarti kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti mungkin transportasi mereka ke sekolah, kemudian memang ada yang diantar jemput juga sih, tapi kan yang antar jemput kan perlu bensin juga. Nah, kemudian makanannya em, apa ya, misalnya tuh ya kadang memang ada yang kasih berkat gitu ya, tapi kan ada juga harus beli tambahan makanan. Jadi adalah uangnya gitu ya. Ada cadangan lah, ada cadangan dana gitu. Jadi nggak bergantung sama donatur gitu kan. Seperti jadi ada rasa aman aja sih ketika bersama kamu itu. Ya, selain senang rasa aman, coach. Ya, rasa aman karena ada simpanan dana kan, ada kas, ada uang kas. Seperti itu. Ya. Hmm, kayaknya sih, karena kan kalau anak-anak kan mereka nggak ngerasa apa-apa ya, mereka taunya terima aja. Tapi saya mikir, eh, kayak kayak inilah ya, kayak orang tua punya anak, terus orang tua harus mikir gimana cari anak supaya bisa makan terus kan, 3 kali sehari gitu kan, gimana supaya apa kebutuhan seperti untuk cuci piring, nyuci baju itu tetap ada sabunnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada dana itu kan kas itu kan saya ngerasa aman gitu kan. Berarti oh nanti kalau uang yang dari donatur itu hasilnya berkurang atau nggak mencukupi, berarti kan bisa ambil dari kas itu seperti itu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Betul, betul. Betul. Iya, betul sekali, Coach. Betul, betul. Mantap. Oh, ada ukur keberhasilan dalam hal, ini maksudnya ukur keberhasilan dalam hal apa, Coach? Dalam hal tadi, tujuannya tadi ya. Hmm, ya. Oh, belum sih, Coach. Belum ada target. Yang saya pikirkan hanya menjual aja, berapapun dapatnya, ya udah itu yang di save gitu kan, yang di keep. Saya ditabung lah ya, di kas seperti itu. Nah, karena kan kalau jualan itu biasa selalu langsung laku gitu kan. Lagi barang bekas kan, mereka juga lihat kan barang bekas bagus apa enggak. Walaupun bekas kan mereka mikir juga gitu kan. Nah, jadi paling tidak sih.
Saya anggap hasil itu, goal saya ini tercapai adalah ketika eh, setiap minggunya, ketika teman kami ini jualan, ah, ada uang masuk ke dalam kas itu aja. Itu aja. Itu keren berhasil. Kalau nominalnya saya belum bisa menargetkan karena belum tahu ya seperti apa respon dari pembeli nantinya. Nah, ini kan barang yang kita jual lagi kan bukan barang yang branded ya. Barang itu barang yang pantas pakai gitu. Masih layak lah itu dipakai, masih bagus gitu ya. Cuma dia bukan barang-barang yang bermerek gitu. Barang-barang standar aja ya, barang-barang di mall aja yang biasa dijual di mall atau barang-barang yang apa ya hasil karya jahitan gitu kan. Gitu. Ya, betul betul. Mm. Ya, buktinya itu tadi apa berhasil terjual aja. Apa ada uang masuk dari penjualan. Mm. Ya, harusnya dicatat ya. Ya, harusnya dicatat. Jadi eh mungkin lebih ke ini aja sih. Pencatatannya itu adalah barang yang terjual berapa, kemudian uang yang masuknya berapa gitu ya. Jadi eh, tinggal kan kan nggak ngitung berapa jumlah barang yang dijual ya, tapi dari barang yang di apa ya, saya tuh yang kita tahu tuh dibeli, itu kan dihitung nih, misalnya, oh ini beli 5 terus dapatnya sekian gitu kan. Nah, jadi dari penjumlahan itu sih buktinya bahwa oh ada uang masuk seperti itu. Jadi apa ya, masuknya berarti masuk kas untuk hasil penjualan kali ya. Atau gimana sih belum belum ini aja sih belum karena mikirnya ini masih untuk nyortirnya dulu sih, belum sampai ke proses jualnya gitu. Mm-mm. Ah ya, buku kasnya, buku buku penjualan itu kali ya, buku hasil penjual. Hmm. Catatan penjualan gitu kali ya. Ya, mungkin itu kali ya, lebih tepatnya. Maksudnya selaras kenapa kok? Iya sih kalau saya pikir selaras aja ya. Heeh.
Seberapa yakin gitu ya? Nah, mungkin 8 kali ya. Ya. Nggak, 8 7 lah. Ah, turun. 7 sampai 8 lah. Karena kan apa penjual yang teman yang mau menjual itu ada, terus kemudian eh apa teman yang menjual itu ada, terus barangnya juga kita kan pasti nyotir yang masih layak pakai kan, yang masih bagus lah seperti itu. Kemarin sih ketika ngobrol sama teman yang bersedia jualin, teman yang yayasan juga, dia menawarkan sih di pasar malam gitu. Jadi pasar malam dia bersedia untuk jualan. Seperti itu. Dan rencananya sih mungkin setiap Sabtu ya, biasanya kan pasar malam itu Sabtu malam apa? Sabtu malam ya biasanya. Seperti itu. Jadi memang rencananya setiap Sabtu malam eh, tuan ini mulai jualan seperti itu. Ya, ya karena kan banyak orang wirawiri ya. Dan apalagi kalau pasar malam itu kan biasanya orang-orang yang menengah ke bawah kan. Dan karena yang barang bekas ini kan kita dijualnya kan dengan harga yang misalnya sebisa mungkin terjangkau oleh mereka seperti itu. Jadi siapa tahu sambil mereka bawa anaknya lihat pasar malam, nah mereka lihat barang-barang bekas yang misalnya cukup di kantong, nah itu bisa jadi jadi apa ya referensi lah buat mereka seperti itu. Mm-mm. Ya, ya. Mm-mm. Oh, kalau jual ini nggak ada batas waktunya, barangnya habis. Jadi kalau sudah barangnya habis ya udah, gak jualan lagi. Tapi selama barangnya masih ada, eh, ya tetap jualan. Hmm. Ya. Em, yang jelas sih yang pertama kan saya sortir barang dulu, baju dulu. Nanti setelah sortir baju, baru nanti eh, sortir barang yang lainnya, barang bekasnya ya, yang ada di rumah. Eh,
Dan kalau misalnya waktu jualan itu kemudian ada yang tertarik jualkan barangnya juga, ya sekalian seperti itu. Tapi dengan catatan memang itu hasil penjualan untuk kepentingan LKSA seperti itu, bukan untuk keuntungan pribadi. Ya, betul betul. Gimana, Coach? Kurang jelas, maaf. Kurang jelas. Kendalanya waktu sih, karena sebenarnya kan dari awal-awal dulu itu mau sudah mulai gitu ya, sambil-sambil nggak apa-apa. Tapi waktu itu kadang susah banget tuh ya bagi waktu untuk menyetir. Banyak kegiatan atau kerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu. Makanya hmm, ketika nanti Kamis itu uh, sudah agak longgar, nah itu langsung dikerjain. Karena memang teman saya udah nanya-nanya sih kapan nih saya udah siap jual, cuman udah siap belum sempat khawatir ini ntar ya sabar gitu. Seperti itu. Jadi uh, itu sih kendalanya di situ lebih ke masalah waktu untuk nyotir aja. Karena kan saya nyotir sendiri ya. Seperti itu. Dan sortir banyak. Nah, jadi harus ada waktu khusus untuk menyortirnya memang. Dan rencananya memang nggak langsung satu hari full. Karena kalau satu hari full tuh nunggu hari libur. Sedangkan hari libur kan nggak ada ya. Walaupun Sabtu nggak ngajar, tetap nggak libur masalahnya. Minggu Minggu nggak ngajar pun juga nggak libur kan. Tetap ada kegiatan gitu kan. Jadinya eh, akan diatur mungkin untuk baju selama bulan Oktober ini, sama Oktober nanti itu fokus di apa, baju dulu gitu kan, sortir baju dulu seperti itu. Sambil sembari apa nyetir nanti barang yang sudah siap dianggap rasa cukup untuk dijual itu dijual dulu seperti itu. Karena kalau nunggu saya nyotir semua kayaknya lumayan juga ya. Nah, bajunya banyak. Bajunya banyak banget. Ya, segunung ya. Hmm. Maksudnya coach? Eh, Kayaknya agak susah sih coach. Kan seperti saya bilang tadi itu privacy ya, rumah sendiri. Apa di rumah barangnya kan di rumah dan itu dalam kamar. Jadi memang eh, lebih enak tuh nyortir sendiri daripada ngajak. Karena teman saya yayasan tuh banyak kan cowok. Saya nggak mungkin ngajak mereka masuk kamar kan. Iya nanti orang salah paham. Seperti itu. Maksudnya kita mau nyortir baju, orang lihat nanti, kok masuk kamar, kamar cewek lagi. Nah, nyekap pula. Ya, betul. Ada juga baju cowok, karena kan rencananya memang ada baju ponaan gitu kan, atau baju ayah saya yang sudah tidak ada. Nah, tapi memang rencananya kalau baju ayah sih lebih disumbangkan aja sih rencananya keluarga. Tapi nggak tahu nanti kalau di istri laki lah ada keluarga yang eh, kan biasanya tuh nggak banyak juga kan.
keluarga yang bisa dibagi baju cowok gitu kan. Jadi nanti dilihat dulu sih. Apa yang intinya sih fokus ke baju saya dulu sih. Secara emosional. Ya, mampu aja coach. Sana saya biasa ini ngatur-ngatur barang. Memang ini aja. Memang saya tuh kalau udah ngerjain itu karena kan sambil diteliti kan, memang agak lama sih. Ya, kalau kecuali kalau kepepet baru asal-asalan langsung ambil cara cepat gitu kan. Tapi karena ini untuk dijual, nah, ya itu tadi memang harus nyelotinnya pelan-pelan sih. Tapi mampu sih, kalau tanya mampu apa enggak mampu karena udah biasa sih beresin barang-barang. Ya, mm. Oh iya, secara bertahap coach. Ya, secara bertahap. Ya, saya akan makannya secara bertahap. Jadi nggak langsung satu hari selesai itu enggak, tapi secara bertahap. Kan pertama kan saya mungkin pilah dulu nih, ini baju rumah, ini baju. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah nyortir, ini apa ya, memilah gitu kan. Ini baju rumah, baju jalan gitu kan, dan baju yang memang eh oh enggak. Yang pertama tuh yang sortir adalah baju yang memang mau masih dipakai dan baju yang mau dijual gitu kan. Baju mau dipakai, mau dijual dan baju yang tidak layak untuk dijual, misalnya untuk kain lap apa. Nah, ini dibagi tiga gitu dulu. Nah, nanti dari pembagian itu, dari selanjutnya memilah eh, kan sudah ada baju yang dipakai sama baju yang dijual sama baju yang nggak kepake ya, yang saya nggak layak pakai. Nah, jadi yang baju yang mau dijual itulah yang nanti akan saya sortir ulang gitu kan. Dipilah mana nih ya, harganya yang 5.000, 10.000 gitu, seperti itu. Yang agak bagusan mungkin 15.000 gitu itu. Apa ya? Itu dulu kali coach. Belum kepikiran soalnya. Kenapa coach? Oh, karena kan kalau nyortir barang pasti dicek. Ya, itu sih. Jadi itu yang bikin lama pastinya. Karena kan harus dicek dulu. Seperti itu. Dicek apakah ada robeknya atau ada apa? eh, Ada nodanya, ada sedikit. Hmm.
Maksudnya gimana coach? Maaf, kurang paham saya. Oh, nggak susah ya coach kalau ini, karena kan jadwal saya padat ya. Nah, jadi agak susah kalau apa kok pakai cepat-cepat gitu ya. Karena nanti nggak sesuai dengan hasil sortirannya. Heeh. Ya, ya memang rencananya begitu coach. Jadi memang dicicil. Em, Hari Kamis, kalau misalnya saya jadi hari Kamis kan berarti anggaplah mulai jam, kalau nggak ada kegiatan itu, jam, oh saya ada latihan nih lupa. Paling ya jam 9 itu, atau jam 10 paling nggak jam 10 sih. Jam 10 sampai jam 12 2 jam lah ya. Nah, 2 jam untuk nyortir dulu tahap awal, kemudian nanti besoknya hari Jumatnya lanjut lagi 2 jam. 2 jam lah kayaknya. Ya. 2 jam setiap hari sih. Usahakan 2 jam. Usahakan 2 jam setiap hari nyortirnya. Mm-mm. Mm. Itu aja sih coach. Paling kan nanti kalau sudah selesai di sortir, nanti kan di ini ya, ya, apa ya, dikumpulin gitu kan, dicari tempat gitu kan, supaya enak bawanya ke sana, ke yayasan itu. Mungkin cari kotak kah, atau pakai tas kresek yang besar yang untuk tempat sampah itu kah, diikat jadi berapa ini. Nah, seperti itu aja sih paling. Mm-mm. Ya, betul, kardus, coach. Kardus. Mm. 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 Oh, ya. Mm. Hmm, apa ya? Oh iya, tapi kayaknya nggak nyatat sih, cuma nyortir aja. Paling ya butuh mata ya. Oh, cahaya, cahaya, cahaya di kamar, lampu. Heeh. Karena kan ruangan saya itu kan memang lemari baju dan tertutup ya.
Jadi ada yang memang dia ada dalam lemari dan ada yang dia beberapa baju yang memang ditaruh di luar gitu ya, kayak di kotak-kotak kontainer gitu. Nah, jadi paling alat apa yang dibutuhkannya? Paling ya itu cahaya aja, penerangan supaya mudah nyortirnya. Karena kan nyortirnya nggak mungkin sih angkat-angkat barangnya, jadi nyortirnya langsung di tempat seperti itu. Itu paling kardus, apa? Kalau kardusnya kurang pakai tas kresek besar yang tempat sampah itu, yang hitam itu, nanti tinggal diikat. eh Kalau masih kurang juga, nanti ya mau nggak mau pakai kontainer ya kan, yang kita bikin kontainer yang saya punya. Nah, apa ya, sama penerangan itu aja sih, penerangan gitu. Dan kondisi badan yang fit gitu ya kan, kalau nggak fit kan atau ngantuk kan salah pula nanti nyortirnya seperti itu. Boleh boleh. Mm-mm. Mm. Mm. Ya, ya betul. Hasilnya, hasilnya ya saya bisa menyortir bajunya dengan pas gitu ya. Jadi asal nyortir. Dan apa baju yang disortir itu adalah baju-baju yang memang masih layak untuk dijual. Seperti itu. Itu sih harapannya dari penyortiran itu. Karena kan kalau layak dijual kan nanti pada akhirnya kalau terjual dapat untung ya kan. Untuk kembali lagi digunakan untuk anak yayasan atau untuk anak LKSA seperti itu. Ya, sama senang karena bisa berhasil mendapatkan dana tambahan. Kedua, lebih pede lagi dan hal menjual. Jadi mulai berpikir, oh berarti ada lagi nih mencari apa di barang bekas lainnya. Seperti itu. Mm-mm. Ya betul. Oh, dampaknya bagi orang lain. Ya mungkin bagi orang yang butuh baju, mereka bisa dapat harga lebih murah. Itu kan keuntungan dari mereka. Misalnya mereka butuh baju jalan, kalau di mall kan mungkin bisa beli baju jalan atau pesta gitu ya, baju pesta, mungkin harganya sampai ratusan ke atas gitu kan. Tapi mereka bisa lewat baju-baju saya bisa dapat harga lebih murah, malah sangat murah gitu kan, karena yang dijual kan barang bekas. Gitu kan. Jadi ya intinya bisa menolong orang lain juga sih, yang memang mereka butuh baju tapi mereka nggak belum punya dana yang cukup untuk beli bajunya seperti itu. Contoh, apa? Terutama untuk baju-baju kayak baju jalan dan pesta ya. Kalau baju rumah kan nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu bagus-bagus amat ya, karena untuk di rumah aja. Tapi bagi orang yang dia pengen baju pesta, pengen baju untuk jalan ya, yang pengen tampil beda, yang agak aksi-aksi dikit. Nah,
terus mereka lihat, oh ya ada yang lebih murah gitu kan, nggak sampai 100 ribuan gitu. Ah, itu tentu saja bisa menolong keuangan mereka juga seperti itu. Itu sih gambaran saya sih. Jadi sebenarnya saling menguntungkan. Kami diuntungkan karena ada pemasukan untuk LKSA, orang lain yang beli juga diuntungkan karena mereka tidak perlu mengeluarkan budget yang besar untuk membeli pakaian. Itu sih. Ah, ah, ya. Langkah-langkahnya ya. Pertama, saya siapin 3 tempat. Eh, Tempat paling kanan itu adalah baju yang masih mau saya gunakan. Terus yang tengah, baju yang memang ingin dijual untuk dapat pemasukan tambahan LKSA. Dan yang paling kiri adalah baju yang untuk digunakan untuk lap gitu ya. Saya nggak pakai lagi seperti itu atau dibuang lah misalnya gitu. Terus kemudian langkah kedua eh, yang saya lakukan adalah mau ngambil ya jadi yang baju yang untuk dijual itu akan saya sortir, mulai saya sortir. Eh, yang mana yang harganya 5.000, mana yang 10.000, mana yang 15.000, atau kalau perlu sampai 25.000 ya. Nah, paling maksimal itu aja sih harganya, nggak usah tinggi-tinggi banget. Jadi 5.000, 10.000, 15 sampai 20 atau 25 seperti itu ya. Nah, nanti saya milah tuh, milah yang mana. Nah, tapi jadi otomatis kalau misalnya ambillah 3 harga dulu gitu ya. 5.000, 15 sama 25 gitu kan. 5.000, 15 sama 25. Yang 5.000 mungkin baju-baju yang untuk lebih cocok ke rumah gitu, baju rumah tapi masih bagus gitu ya. Atau baju jalan tapi ya nggak terlalu ini banget, yang biasalah standar. Nah, nanti yang 15 itu mungkin baju-baju yang udah agak-agak bagus gitu ya, yang bahannya agak-agak tebal seperti itu. Nah, terus nanti yang 25.000 itu yang lebih ke arah untuk acara-acara seperti itu, pesta kah atau apa pokoknya acara lah ya. Nah, nanti di apa ditempatkan masing-masing gitu kan dalam kondisi terlipat gitu ya, rapi. Nah, nanti setelah selesai dari sortir itu baru lanjut ke apa namanya? Di ini, apa namanya? Di pak gitu ya, dimasukkan eh sudah itu udah di ini ya, udah langsung kok ya, udah langsung. Jadi tinggal diikat aja, tinggal di kalau misalnya kardus kan diisolasi ya, di lakban. Kan mau jual ya, jangan ding. Kayaknya nanti beli karung aja deh. Nanti saya beli karung aja. Kan ada tuh karung, teman saya pernah waktu dia apa bantu bersih-bersih itu dia pernah beli karung 10 ribuan gitu kan. Nah, itu kayaknya saya nanti pakai karung-karung itu. Jadi ini karung buat baju yang 5.000, ini karung buat baju 10.000, 15.000, karung buat baju 25.000. Nah, nanti eh, habis saya ikat udah semuanya baru langkah selanjutnya bawa ke yayasan. Nah, sampai di yayasan itu saya serah terima aja sama yang bertugas menjual. Nanti apakah misalnya minggu ini khusus baju 5.000-an atau nanti depannya lagi khusus baju 15.000-an, terus nanti minggu depannya lagi khusus baju 20.000, terserah sih nanti mengenai apa teknis untuk jual
jualannya nanti saya serahkan sama mereka aja yang bertugas. Bagian saya yaitu bagian penyortiran aja sih. Nah, nanti setelah terjual, maka selanjutnya adalah eh, mencatat nih setiap mereka habis jualan, bagian saya mencatat berapa nih uang yang diterima gitu kan. Nah, dari situ kan bisa dilihat jumlah barangnya ada berapa yang terjual seperti itu. Seperti itu sih. Nah, nanti kembali lagi, diputar lagi. Makanya diputar ulang lagi. Misalnya apa? Misalnya bajunya udah habis, berarti langkah selanjutnya adalah menyortir barang-barang yang bukan baju, misalnya bantal kah, alat tulis kah, atau apa seperti itu. Pokoknya yang nanti karena ada barang-barang dari Jawa itu belum saya buka semua kan, jadi kurang tahu isinya apa aja dulu itu. Tapi ya kisarannya itu aja sih. Eh, Tas-tas, sepatu, kemudian buku, eh aduh, maaf. Terus habis itu, ya itu sih, pokoknya itu kurang lebih langkah-langkahnya yang akan dilakukan. Hmm, ya, itu lah. Ya, hmm, dari pertanyaan dari awal atau yang tengah-tengah ya? Semuanya. Kesimpulannya ya, saya memang harus apa mempersiapkan alat-alatnya. Hmm, Kemudian saya juga harus menyediakan waktu dan tenaga dan harus dalam kondisi fit untuk melakukannya. Dan saya harus punya gambaran yang jelas akan menyortir seperti apa. Seperti itu sih. Jadi lewat sesi ini tadi memang makin jelas kan. Oh iya nanti berarti yang harus dilakukan ini dulu nih. Jadi nggak langsung nyortir semuanya, tetapi ada tahap-tahapnya seperti itu. Itu sih yang saya dapat. Oke. Baik. Sebelumnya, terima kasih Coach Sirta udah menyediakan waktu untuk coaching saya. Em, Sejauh ini pertanyaannya sudah cukup menggali sih ya. Eh, tapi mungkin ini aja lebih ke ini sebelum menggali lebih dalam mungkin dimatangkan di pertanyaan apa goalnya tadi gitu ya. Eh, Karena kan tadi itu saya tuh berpikir oh kayaknya jadi ada dua goal ya gitu kan antara menyortir sama menjual gitu kan. Maksud saya tadi itu memang lebih ke menyortirnya dulu. Awalnya kan Kosteta arahnya ke penjual gitu kan. Saya tuh baru tersadar, oh iya, kok jadi menjual ya? Tadi pikirnya mau nyortir aja dulu. Nah, mungkin karena mungkin belum ada pematangan dalam hal pertanyaan apa sih di sini tuh?
eh, smart goalnya itu, nah smart goalnya itu mungkin di apa dia dipastikan dulu eh coachnya ini kayak saya ini smart goalnya itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, tapi memang akhirnya kan apa mungkin lewat jawaban saya juga ya, jadi akhirnya coach kita bisa apa ya mulai nangkap, oh iya berarti nyortirnya dulu mulai mulai arahnya udah dari gitu ya. Cuma di awalnya tuh memang kayak smart goalnya tuh belum matang tapi sudah mulai menggali. Nah, jadi saya ngerasa, oh kayaknya bukan itu sih goalnya gitu kan. Tapi pada akhirnya bisa tepat sasaran lagi karena mungkin udah nangkep dari jawaban saya kan. Seperti itu. Itu aja sih Coach. Sejauh ini yang saya lihat udah bagus tapi memang bener ketika kita belum dapat smart goalnya itu memang apa istilahnya tuh galinya tuh jadinya apa ya kayak nggak ngena dengan tujuannya yang mau dicapai gitu yang saya rasakan ya sebagai coach ya. Tapi habis itu kan setelah uh, coach kita bisa nangkep goalnya itu jadi galinya lebih pas. Saya ngerasanya di situ sih itu luar biasa coach kita. Hmm. Hmm. Ya, ya. Hmm. 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 Smart goalnya betul, smartkan dulu goalnya. Hmm. Hmm. Tapi semakin berkembang kok coach kita ininya menggalinya saya lihat tuh semakin berkembang sih. Karena bertambah juga kan ilmu yang didapat ya dari sebelum-sebelumnya. Ya. Hmm. Benar-benar. Ya, benar. Hmm. Ya, that's nanti coach kita. Ya, siap. Hmm. 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 Betul, betul. Amin, amin. Ya, ya. Amin. Ya, amin, amin. Panjang gimbal ya. Hmm. Ya, amin, amin. Ya, nanti coach. Ya, ya, ya. Heeh.
Oke, makasih Coach Delta. Terima kasih.